apa sih Pak yang kayak pesan yang awal disampaikan? Kan mau main di Piala Dunia nih kan, ajang tertinggi di FIFA ya, sepak bola FIFA. Itu di behind the scenes anak-anak ketika tiba di venue itu seperti apa sih Pak? Jadi selalu kita berikan mereka motivasi, semangat bahwa mereka adalah duta Indonesia yang pertama, ya. Dengan mereka menjadi duta olahraga Indonesia, sepak bola, yang pertama juga mereka harus disiplin. Kemudian ada etika-etika sebagai pemain sepak bola profesional nantinya yang mereka juga harus pahami. Maka dari itu alhamdulillah dengan TC jangka panjang ini, program jangka panjang U16 dan U17, kita bisa meraih hasil maksimal. Memang 2 tahun, bukan yang 4 tahun atau tapi paling tidak ini langkah awal untuk menuju pembibitan, kaderisasi dan regenerasi pemain-pemain kita nanti dengan tahapan-tahapan yang setelah U17 kan masuk ke U20. U20 nanti ada U23 sampai nanti ke timnas senior. Begitu juga di sisi kepelatihan. Jadi sudah selayaknya Coach Nova ini juga dipromosikan ke U20. Jadi kalau yang dipromosikan kemarin Coach Nova dipromosikan ke U20 Pak. Itu apakah semua dengan asisten pelatihnya semua sama? Kemungkinan akan gerbong yang sama. Gerbong gitu. yang Karena antara pelatih, asisten pelatih dengan tim yang lain, kalau sudah kompak lebih baik kita pertahankan. Yang berikutnya baru kita buat lagi yang baru untuk timnas U17 ya. Jadi sekarang prosesnya masih searching jadi ya untuk pengganti U17 ya. Ini tidak mudah tentunya ya Pak ya. Tidak mudah, tapi jangan khawatir, kita punya stok pelatih-pelatih muda cukup lumayan banyak sekarang. Yang sudah pengalaman juga ya, ikut mendampingi di U17, ada yang ikut mendampingi di U20, bahkan ada yang di U23. Jadi kalau mau di searching ya di luar itu pun masih ada lagi nanti beberapa. Iya. Oke, nah Pak Zaki, lalu mungkin lebih pembahasnya lebih fokus ke ini, ngomongin tentang gimana sih anak-anak U17 ini kan kalau secara usia kan ini masih egonya masih tinggi-tingginya. Pride-nya kan tinggi-tingginya dong, usia 17 tahun ya kan. Nah ini gimana cara tim, cara coach kepelatihan tuh bisa manage anak-anak ini secara emosional, secara mungkin sikap dan attitude yang tadi Bapak sampaikan. Silakan Pak. Jadi yang pertama ditekankan oleh Coach Nova itu adalah disiplin. Jadi, tadi yang saya katakan, U16, U17 ini kita mendapatkan, kalau boleh bilang, bahan untuk kita kemudian desain mereka menjadi pemain sepak bola yang profesional. Karena bahannya nih harus dari sini nih, bukan cuma sekedar stamina, fisik, teknik, ya, sama pemahaman strategi sepak bola. Tapi yang paling penting adalah mental dan disiplin mereka. Nah, ini semua paralel dengan tadi pembangunan mental mereka di mana ada tim psikolog mendampingi. Kita tahu zaman sekarang ini dunia telekomunikasi informasi kan sangat maju sekali. Yang namanya sosial media itu sangat luar biasa. Saya menangani tim kelompok umur ini sudah beberapa angkatan dan ada banyak pemain-pemain kita yang dalam tanda kutip layu sebelum berkembang. Karena tekanan dan juga mohon maaf ya, yang namanya komentar di media sosial ini kan membuat ya kita bisa lihat lah ada beberapa yang kemudian terganggu ya, tidak bisa mengembangkan kemampuan terbaiknya. Padahal di usia prime belum usia prime bahkan. Nah ini yang kita jaga sekali dengan mereka. Apalagi tim kepelatihan ini sangat komplit sekali. Jadi tadi menjaga mental mereka sangat penting. Menjaga motivasi agar mereka selalu bertarung dengan sepenuh hati itu juga sangat penting sekali. Nah, bagaimana maintenance ini? Ya, kekompakan tim tadi. Kenapa saya katakan Coach Nova pasti akan bawa gerbongnya ke U20. Paling tidak sebagian besarnya lah ya. Agar kekompakan dan soliditas dari organisasi secara keseluruhan ini di satu kelompok umur timnas ini bisa di maintenance ya secara berkelanjutan. Oke. Kalau Willa kan Willa tadi geser ke Willa ya. Willa kan tadi bilang sering nelfon Coach Nova juga ya, untuk nanya minta pendapatnya nih. Coach Nova itu gimana sih Will kalau ke media gitu? Apakah ngasih penjelasan yang
oke ataukah dia sedikit tertutup gitu sama strategi apa gimana, Bel? Kalau Coach Nova cukup terbuka ya Cukup Bang ya. terbuka. Bisa dibilang terbuka banget malahan Kak. Salah satu pelatih yang menurut saya ya Coach Nova itu akan ditanya soal apapun akan menjelaskan dengan jelas gitu. Dan rencananya seperti apapun bisa dijelaskan walaupun ya emang mungkin ada yang untuk bagian tim saja kayak gitu kan. Emang yang diperlukan tuh benar-benar Coach Nova bisa menjelaskan kayak rencananya buat kedepannya seperti apa, bahkan waktu pembentukan Garuda yang main di Yang EPA di itu main di juga EPA, main ya. di EPA juga yang disiapkan itu tuh benar-benar menjelaskan yang dicari seperti apa buat generasi kedepannya pengganti U17 yang kan pemain U17 yang di Piala Dunia ini kan langsung jadi sorotan ketika fisiknya bagus-bagus ya. Langsung jadi sorotan di media sosial, semuanya membahas gitu kan. Dan Coach Nova ingin kayak ya fisik-fisik dan latihan mental, menyiapkan mental pemain yang di EPA ini pun akan sama gitu Bang. Jadi untuk meneruskan itu Coach Nova menjelaskan semuanya bagaimana ke depannya tuh biar nggak berhenti di sini gitu. Coach Nova tuh kayak gitu, asik itu sih Bang. Secara fisik benar sih Pak, saya kan nonton Piala Dunia 17 tuh sampai final ya, sampai pertandingan final itu kan si Austria ya, untuk pertama kali mereka lolos ke final juga, Brazil, Italia bahkan main ketemu di Portugal ya finalnya. Mereka kalahnya adu penalti ya. Adu penalti tekniknya tuh bagus banget Pak. Betul. Jadi Bapak kan juga lihat ya di U17 di luar itu, dan Bapak juga kalau tadi ngobrol soal manajer timnas U17 Zambia ya, sebenarnya bagaimana sih Pak peredaran dunia U17 level U17 tuh, karena kita kan mungkin ada beberapa yang masih lihat kayak level 17 level nih 17 masih anak-anak nih, tapi kalau saya lihat mainnya sih udah nggak kayak anak-anak ya betul. Pak. Gimana Pak? Jadi memang ini pengalaman dan pelajaran penting bagi kita semua ya, di event-event turnamen internasional sekelas Piala Dunia, bahwa semua sektor di sepak bola berkembang dengan sangat baik sekali. Dan kita harus segera mempercepat pertumbuhan kita juga, ya perkembangan kita juga agar tidak ketinggalan dengan evolusi sepak bola di negara-negara sahabat kita semua. Ya, nah inilah yang sangat penting. Makanya kalau saya lihat di perhelatan Piala Dunia kemarin, seluruh tim itu mempersiapkan dengan baik tim-timnya, personil-personilnya. Jadi tadi mengenai kan ini mereka di usia pertumbuhan nih, masa otot, tulang dan lain sebagainya itu kan akan tergantung dengan asupan yang mereka dapatkan. Kenapa tadi saya katakan kita beruntung di U16 ini aktivitas anak-anak tidak terlalu banyak di dunia sepak bolanya. Ya, jadi kita masih bisa bentuk mereka dengan tadi training program fisik, pembangunan fisik, stamina dan teknik mereka. Itu semua udah ada textbooknya, udah ada pegangannya, udah ada pedomannya. Tinggal mereka melanjutkan dengan disiplinitas dan komitmen mereka sebagai pemain yang tinggi. Karena tanpa dua hal itu, begitu mereka kembali lagi ke rumah, akan kendor lagi, ya kan? Ataupun begitu mereka kembali ke klub, akan berbeda lagi. Karena klub pasti punya program yang berbeda dengan timnas. Nah, ini yang bisa kita harapkan di kelompok usia muda. Kalau udah U20, U23, apalagi senior, mereka sudah akan berjalan dengan sendirinya. Dan kita tidak bisa melakukan TC jangka panjang di kelompok umur setelah U20. Kenapa? Karena sebagian besar pemain itu sudah mendapatkan kontrak profesional. Dan bahkan menjadi tulang punggung di klubnya masing-masing nih. Maka dari itu di U16 inilah waktu kita membentuk aset-aset pemain-pemain yang kita harapkan menjadi pemain nasional nanti. Bukan cuma sekedar fisik teknik, tapi tadi mental dan juga psikolog mereka harus kita jaga agar mereka menjadi pemain yang benar-benar siap nantinya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.